Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa ahsana ta'limana wa addabana fa ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Hiwalah dan Wakalah, dan ini merupakan penjelasan yang kemarin tertunda. Dan selawat bersalam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu akad yang sifatnya ta'awun, ya, akad yang berbentuk saling tolong menolong, ya, bainan nas, antara manusia, yaitu akad hiwalah dan wakalah. Ya, hiwalah ini yaitu pemindahan hutang, dan wakalah akad untuk mewakilkan sebuah pekerjaan kepada orang lain. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapati diberkahi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna lana khalisan wajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan hiwalah. Pengertian hiwalah. Hiwalah secara etimologi itu diambilkan dari kata tahwil, ya, yang berarti intikal, artinya pemindahan. Dalam konteks ini, hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berhutang atau al-muhil menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran hutang, al-muhal alaih. Ya, jadi di sini terlihat di sana itu ada dua orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang yang pertama yaitu al-muhil, dan orang yang berhutang yang kedua yaitu al-muhal alaih. Oke, kita lihat pengertiannya secara terminologi, yaitu tahwilud dain, ya, min zimmatil asil ila zimmatil muhal alaihi ala sabili tawassuq bihi. Pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama, ya, kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Ya, jadi di sini peralihan pembayaran utang ini terjadi ketika ada tiga orang yang berhutang, dua orang yang berhutang. Jadi ada tiga pihak di sana itu. Coba bisa dilihatkan sementara ke sini. Coba perhatikan, ada tiga pihak di sana. Al-muhil ini pihak pertama. Ya, pihak pertama ini dia berhutang kepada al-muhal. Al-muhil pihak pertama berhutang kepada al-muhal pihak kedua. Ya, terus al-muhal alaih pihak yang ketiga berhutang kepada al-muhil pihak pertama. Ya, jadi ada tiga orang, ya. Yang berhutang itu siapa? Yang berhutang itu pihak pertama kepada pihak kedua, dan pihak ketiga al-muhal alaih kepada al-muhil pihak pertama. Jadi ini tahwil ini terjadi atau hiwalah ini terjadi ketika apa? Ketika al-muhil yang berhutang kepada muhal, dan di satu sisi al-muhal alaih berhutang ke dia meminta al-muhal alaih yang sebelumnya berhutang ke dia untuk membayarkan hutangnya kepada al-muhal, karena al-muhal ini karena dia berhutang kepada al-muhal. Ya, jadi dia meminta al-muhal alaih seperti ini. Saya berhutang kepada si B, dan kamu C berhutang kepada saya, dan jumlah hutang kita sama, maka begini saja, saya minta kepada kamu untuk membayarkan hutang saya kepada si B. Seperti itu bentuk akad hiwalah. Oke, sudah selesai pengertiannya secara
Sekarang hukum dan dalil hukum hiwalah. Akad atau transaksi hiwalah itu dibolehkan dalam Islam dengan landasan hadis Rasulullah SAW, matlul ghani zulmun, wa idza usbi'a ahadukum ala malihin falyutbi'. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang kaya yang mampu, maka turutilah. Jadi maksudnya sini, daripada si A tadi berlambat-lambat membayar hutang, sedangkan orang lain ada yang berhutang ke dia, jadi begini saja, dia bayarkan aja hutang saya, lunasi aja hutang saya karena kamu berhutang kepada saya, seperti itu. Dan itu dibolehkan menurut hadis ini. Hikmah dan tujuan dibolehkan akad hiwalah adalah untuk memudahkan dalam bermuamalah dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Transaksi hiwalah dalam konteks sekarang terlihat seperti pengiriman uang melalui pos atau bank. Rukun dan syarat hiwalah. Ya, ini ada 5 rukun hiwalah. Pertama, ijab dan kabul. Ya, ijab itu apa? Pernyataan hiwalah dari pihak pertama atau al-muhil, dan kabul pernyataan menerima hiwalah dari pihak yang ketiga, muhal alaih. Jadi ketika tadi al-muhil pihak pertama berhutang kepada muhal, dan satu sisi al-muhal alaih pihak ketiga berhutang kepada dia, jadi dia meminta dengan melafalkan kata ijab, saya minta kepadamu untuk membayarkan hutang saya kepada al-muhal. Dan al-muhal alaih yang merupakan pihak ketiga yang kebetulan dia berhutang kepada muhil menerima, ya saya akan membayarkan hutang saya kepadamu kepada al-muhal, yaitu pihak kedua. Itu rukun yang pertama, ijab dan kabul. Syarat dari kabul ini, pernyataan menerima akan harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga, yaitu al-muhal alaih, di dalam satu majlis. Kenapa? Karena bisa jadi al-muhil menyampaikan kepada muhal, orang yang tempat dia berhutang, hutang kamu akan dilunasi oleh al-muhal alaih, padahal satu sisi al-muhal alaih itu tidak berhutang kepada muhil. Jadi untuk menghindari terjadinya penipuan ini, pernyataan menerima akad tersebut yang dilafalkan oleh al-muhal alaih itu harus terjadi di dalam satu majlis. Selanjutnya al-muhil ini pihak pertama, yaitu orang yang berhutang kepada al-muhal pihak kedua. Dan rukun yang ketiga itu al-muhal. Al-muhal ini pihak kedua, ya, yang tempat berhutang al-muhil. Dan muhal alaih ini itu merupakan pihak ketiga, dan muhal alaih ini dia berhutang kepada al-muhil pihak pertama. Jadi ada ini segitiga jadinya sininya. Terus rukun yang kelima itu al-muhal bih, yaitu dain, hutang. Syarat hiwalah, syarat qabul sudah disebutkan tadi. Kita bahas syarat dari al-muhil pihak pertama, ya. Yang pertama, dia cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam artian dia balik berakal. Jadi ketika dia meminta orang yang berhutang kepadanya untuk membayarkan hutangnya kepada orang yang tempat dia berhutang, dia itu berstatus orang yang balik dan berakal, tidak gila. Terus ada pernyataan persetujuan atau ridho, ya. Dia melakukan hiwalah ini tanpa ada paksaan. Pihak yang kedua, al-muhal, tempat berhutangnya al-muhil, begitu juga disyaratkan harus cakap dalam menjalankan tindakan hukum, yaitu balik dan berakal. Sedangkan syarat yang kedua, ada persetujuan pihak kedua kepada pihak pertama yang melakukan hiwalah. Jadi ketika pihak pertama bilang, utang saya kepadamu dibayarkan oleh pihak ketiga karena dia berhutang kepada saya. Ketika itu pihak kedua ini harus menyatakan persetujuannya.
pihak ketiga al-muhal alaih, begitu juga disyaratkan dia harus cakap melakukan tindakan hukum, yaitu berbalik dan berakal. Terus adanya pernyataan setuju dari pihak ketiga. Ya, ketika al-muhil pihak pertama menyatakan kamu bayarkan hutang saya kepada al-muhal pihak kedua, ya sebesar kamu meminjam uang kepada saya. Oh, harus ada persetujuan langsung dari al-muhal alaih dalam satu majelis, karena bisa jadi ketika al-muhil mengalihkan pembayaran hutang kepada al-muhal alaih, pada hakikatnya al-muhal alaih itu dia tidak berhutang kepada muhil. Jadi untuk menghindari penipuan ini, maka transaksi hiwalah ini harus dilakukan dalam satu majelis. Selanjutnya, syarat utang yang dialihkan atau al-muhal bih. Utang yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang telah pasti. Jadi utang tersebut sudah terjadi. Utang antara pihak pertama kepada pihak kedua dan utang antara pihak ketiga kepada pihak pertama. Itu utangnya sudah terjadi, bukan utang yang akan datang. Terus pembayaran kedua utang mesti sama dalam jatuh tempo. Ya, misalnya keduanya harus melunasi utangnya dalam 1 bulan. Terus syarat yang ketiga, utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama harus sama jumlah dan kualitas. Ya, jumlah ketika yang dipinjamkan itu uang dan kualitas ketika yang dipinjamkan itu barang. Selanjutnya, beban muhil pihak pertama setelah hiwalah. Jadi yang jadi pertanyaan di sini, ketika muhil pihak pertama menyatakan kepada pihak ketiga, karena kamu berhutang kepada saya dan jumlahnya sama dengan hutang saya kepada pihak kedua, maka saya memintamu untuk membayarkan utang kepada saya kepada pihak kedua, jadi bakal saya berhutang. Apakah ketika akad hiwalah sudah sah, maka al-muhal atau pihak kedua boleh lagi meminta hutangnya kepada pihak pertama ketika pihak ketiga tidak bisa melunasi hutangnya. Hasil jadi berbeda pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan apabila hiwalah sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil menjadi gugur. Ya, jadi ketika dia sudah mengalihkan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, maka tanggung jawab dia sudah menjadi gugur, dalam artian dia sudah dikatakan membayar hutang di sana. Zimahnya tersebut, tanggung jawab dia membayarkan uang tersebut beralih kepada pihak ketiga. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan ketika muhal alaih dalam keadaan bangkrut atau meninggal dunia, maka al-muhal boleh menagih hutang kepada al-muhil. Ya, setelah dia meminta kepada pihak ketiga, membayarkanlah hutang saya kepada kamu, bayarkan uang yang kamu pinjam itu kepada B, kepada pihak kedua karena saya berhutang ke dia. Ternyata setelah akad dia bangkrut atau meninggal dunia, maka pihak kedua ini boleh lagi menagih hutang kepada pihak pertama. Itu mazhab Abu Hanifah. Kemudian mazhab Maliki, apabila al-muhil menipu, ya, dan ternyata al-muhal alaih adalah orang fakir yang tidak memiliki suatu pembayar hutang, maka al-muhal boleh kembali kepada al-muhil. Agar apa? Agar dia mendapatkan kembali uang yang dia pinjamkan kepada al-muhil. Berakhirnya hiwalah. Di sini ada 5 penyebab yang menyebabkan berakhirnya akad hiwalah. Yang pertama, salah satu pihak yang sedang melakukan akad membatalkan akad sebelum akad berlaku secara tetap. Ya, di sebelum pihak ketiga membayarkan hutangnya kepada pihak kedua. Yang kedua, pihak ketiga telah melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Ini otomatis ya. Yang ketiga, pihak kedua menghibahkan atau mensedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. Jadi dia mengatakan, oh kamu sesungguhnya oleh pihak pertama ya untuk melunasi hutang dia kepada saya. Udah, hutang tersebut saya sedekahkan kepadamu. Maka pada saat itu berakhirlah akad hiwalah. Terus pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. Ya, sama maknanya dengan ketiga ya.
Kalau yang ketiga itu dia menghibahkan, maka memberikan atau mensedekahkan kalau rupiah. Kalau poin yang keempat itu membebaskan, jangan usah membayar utang tersebut, seperti itu. Yang kelima, pihak kedua wafat. Sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Jadi misalnya pihak pertama itu menyuruh pihak ketiga untuk membayarkan utang kepada ayahnya. Saya berhutang kepada ayahmu dan kamu berhutang kepada saya. Sekarang kamu bayarkan aja utang saya kepada ayahmu karena jumlahnya sama. Dan sebelum pembayaran utang tersebut ternyata pihak kedua ini meninggal dunia dan pihak ketiga yang akan membayarkan kepada pihak kedua yang merupakan ahli waris. Ketika saat itu maka dihitunglah ketika hutangnya itu tercukupi oleh warisan yang akan dia terima dari pihak kedua, maka secara otomatis hiwalahnya berakhir. Selanjutnya akad wakalah atau bisa disebut juga dengan wikalah. Pengertian wakalah secara etimologi, al-wakalah atau al-wikalah berarti tafwid, yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Seperti perkataan seseorang, wakaltu amri ilallahi ay fawwadtuhu ilaihi. Saya telah mewakilkan urusan saya kepada Allah, artinya saya menyerahkan urusan saya tersebut kepada Allah. Secara terminologi, wakalah didefinisikan dengan tafwidun malahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabah ila ghairihi liyahfazahu fi hali hayatihi. Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Ya, jadi di sini dilihat pekerjaan yang diserahkan kepada orang lain untuk mengerjakannya itu dibatasi pada pekerjaan yang dapat digantikan. Ya, jadi tidak semua pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Contohnya perbuatan atau pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, yaitu pelaksanaan ibadah. Ya. Kita lanjut. Dalam artian secara umum, wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika ia masih hidup. Contoh penerapan wakalah, ya, sini dibuatkan dua contoh. Yang pertama, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Ya, misalnya anak perempuannya mau menikah di negara lain, ya, dan dia sebagai wali tidak bisa untuk datang sebagai walinya pada pernikahan tersebut. Kemudian dia meminta orang lain untuk mewakilinya sebagai wali. Contoh kedua, seorang terdakwa mewakilkan urusannya kepada pengacara. Ini dalam rangka membuktikan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Hukum dan dasar hukum wakalah. Ya, hukum wakalah pada dasarnya boleh hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jadi saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, coba lihat, sana itu ada kata-kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ta'awanu 'alal birri, ya saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, tindakan atau akad mewakilkan sebuah pekerjaan kepada orang lain dan orang lain yang menerima perwakilan tersebut, itu dalam artian dia membantu orang lain untuk menuntaskan pekerjaannya, dan ini tergolong ke ta'awun 'alal birri, ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian dalilnya sunnah qauliyah atau disilahkan dengan hadis Rasulullah. Ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Ya, Nabi mewakilkan kepada Abu Rafi'
ya, dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah. Begitu juga ya, Nabi mewakilkan untuk membayar hutangnya kepada seseorang, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Rukun dan syarat wakalah. Disebutkan rukun wakalah itu ada tiga. Al-muwakkil, yaitu orang yang mewakilkan. Ya, yang kedua, al-wakil, orang yang mewakili. Dan yang ketiga, al-muwakkalu fihi, sesuatu yang diwakilkan. Sini kita lihat syarat dari masing-masing rukunnya. Al-muwakkil itu harus pemilik urusan atau benda dan menguasainya. Maksudnya, ketika seseorang mewakilkan untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, dia merupakan pemilik urusan tersebut, ya, dan dia menguasainya. Ketika seorang ayah mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, menikahkan anaknya, berarti dia yang memiliki urusan tersebut. Syarat yang kedua, dapat bertindak terhadap harta tersebut. Ya, ketika seseorang menguasai dan memiliki harta, otomatis dia bisa bebas bertindak terhadap harta tersebut. Syarat dari wakil, yang pertama cakap bertindak hukum. Ya. Dalam artian dia harus balik dan berakal. Ya. Jadi orang yang diminta untuk mewakili mengerjakan sesuatu itu tidak boleh orang gila, dan tidak boleh juga anak-anak. Ini merupakan syarat yang ditentukan oleh jumhur ulama. Berbeda dengan Hanafiyah yang membolehkan al-wakil dari anak kecil, ya, anak yang belum balik tapi dia sudah bisa membedakan yang baik dan benar. Itu yang dinamakan dengan dalam fikih yaitu mumayyiz. Contohnya, ya, Amar, ya, Amar bintu Ummu Salamah, ya, yang mewakili wali dari ibunya untuk menikahkan ibunya dengan Rasulullah. Terus tidak boleh mewakilkan al-muwakkal fih. Al-muwakkal fih ini yaitu sesuatu yang diwakilkan kepada orang lain kecuali seizin dari al-muwakkil. Misalnya si A meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan si B ini setelah dia menjadi wakil dari si A, dia tidak bisa mengerjakannya. Kemudian dia menyerahkan urusan tersebut kepada orang lain. Ini tidak diizinkan kecuali dari ada izin langsung dari orang yang mewakilkan. Syarat dari al-muwakkalu fi, yang pertama, pekerjaan tersebut bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi ketika sebuah perbuatan yang tidak bisa diwakilkan dilakukan kepada orang lain, maka tanggungannya itu tidak akan hilang atau masih ada di bebannya. Contohnya, pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan itu ibadah, pelaksanaan ibadah. Ya, seorang tidak boleh meminta orang lain untuk melaksanakan sholat zuhur untuk dirinya. Ketika orang tersebut mau melakukannya, ini tidak bisa menggugurkan kewajiban seseorang tersebut untuk melakukan sholat zuhur. Ya. Dalam artian, tidak semua pekerjaan itu bisa diwakilkan. Ya. Oke. Selanjutnya, syarat yang kedua, pekerjaan tersebut dimiliki oleh al-muwakkil sewaktu akad wakalah. Jadi dalam artian mengerjakan sesuatu atau bertindak terhadap sebuah benda, sesuatu dan benda tersebut merupakan milik dari al-muwakkil. Terus syarat yang ketiga, pekerjaan tersebut diketahui secara jelas. Seorang yang muwakkil yang mewakilkan sesuatu kepada wakil, apa yang akan dia kerjakan tersebut harus jelas, ya, diketahui oleh kedua belah pihak. Terus syarat selanjutnya, sigat, lafal yang menunjukkan arti mewakilkan. Berakhirnya masa wakalah. Ya, ini ada 6 hal di mana akad wakalah bisa berakhir. Yang pertama, meninggalnya salah seorang yang berakad. Yang kedua, salah satu pihak gila, karena syaratnya tadi itu harus orang yang cakap dalam melaksanakan hukum. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Terus yang keempat, pemutusan oleh al-muwakkil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahuinya.
Ini perbuatan yang mau atau amalan atau sesuatu yang mau dikerjakan oleh wakil, itu diputuskan oleh al-muwakkil. Ya, jadi dia tidak jadi meminta bantuan al-wakil untuk melakukannya. Al-wakil memutuskan sendiri. Ya. Dan yang kelima, keluarnya al-muwakkil dari status kepemilikan. Jadi tidak ada hak wakil untuk tetap melanjutkan akad wakalah. Demikianlah penjelasan materi hiwalah dan wakalah. Semoga bisa dipahami dan silahkan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca referensi lainnya, dan jika masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA. Menutup penjelasan dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.